Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 19 Oktober berjudul Diampuni. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Ayat intinya diambil di Yeremia 33 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini, kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Tuhan menyatakan kepada Musa, siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Dicatat dalam Keluaran 32 ayat 33. Dan Nabi Yeskiel berkata, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Dicatat dalam Yeskiel 18 ayat 24. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan, dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dicatat dalam Yesaya 43 ayat 25. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Dicatat dalam Wahyu 3 ayat 5. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Dicatat dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia. Pengantara ilahi menyampaikan permohonan agar semua mereka yang telah menang oleh iman dalam darahnya diampuni pelanggaran-pelanggaran mereka, agar mereka dikembalikan ke tempatnya di Eden,
dan dimahkotai sebagai pewaris bersama Dia atas pemerintahan yang dahulu. Dicatat dalam Mika 4 ayat 8. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 505 dan 506. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mendapatkan satu pekabaran yang penting dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diajarkan akan jaminan pengampunan yang Engkau sediakan dan akan berikan bila mana kami datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan. Kami boleh datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa, kekurangan, kelemahan, kesalahan kami, dan meninggalkannya dan tidak melakukannya lagi, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menerima pengampunan-Mu, dan menerima hidup kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.